Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama hari ini kita mau datang menyembah Tuhan, membawa seluruh hidup kita, hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita mau tundukkan kepala, satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan seluruh kehidupan kami untuk kami mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh menyembah Engkau, kuasa-Mu yang tidak terbatas itu memulihkan hidup kami, menguatkan setiap kami yang lemah, menyembuhkan setiap kami yang sakit. Karena kami percaya hanya di dalam nama Yesus kami terima semua yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
hati kami, dengan segenap jiwa kami ya Tuhan. Kami sembah Kau dengan segenap jiwa, dengan seluruh kekuatanku ya Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, ku rindukan rohmu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Tuhan, kami rindu Engkau. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini Yesus. Rindukan Engkau ya Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini, oh Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Yes Lord. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini Yesus. Mari dengan segenap hatimu sama-sama katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini ya Tuhan. Oh, ku rindukan rohmu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Kami sungguh merindukan Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, izinkan kami untuk menyembah Engkau Tuhan, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan Yesus, hati yang selalu mau menyembah-Mu ya Tuhan.
jamah hati kami, pulihkan hati kami Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan Yesus, menjadi seperti yang Kau inginkan Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari dengan sepenuh hatimu katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Engkaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Engkaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka
kami ya Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dimanapun kami berada Tuhan, jamah setiap kami, sentuh setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau akui di hadapan Tuhan bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kami butuh sanak firman-Mu, kami butuh pribadi-Mu ada atas hidup setiap kami. Kuatkan kami, mampukan kami Bapa. Hari ini kami akui Tuhan, kalau detik ini Tuhan lepaskan kami, detik ini kami jatuh. Tapi satu hal yang kami tahu pasti sebagai Bapa yang baik, Engkau tidak akan pernah tinggalkan setiap kami. Kami mau dididik, kami mau diubah. Kami mau firman-Mu ini menerobos setiap hati kami. Biar firman ini yang menjadikan hidup kami terang. Biar firman ini yang mengkoreksi hidup setiap kami. Satu yang jadi kerinduan kami Tuhan, hari lepas hari. Kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Satu sukacita boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Simple dan sederhana, saya cuma mau katakan Tuhan Yesus itu baik buat setiap kita. Amin. Apapun yang hari ini Tuhan izinkan terjadi, lewati masalah, lewati persoalan, Dia tetap baik. Tapi saya tidak sedikit juga loh Bapak Ibu Saudara dengar ya, hari-hari ini banyak anak Tuhan yang diberkati. Banyak anak Tuhan yang Tuhan izinkan boleh mengalami kebaikan Tuhan, boleh mengalami kasih setianya Tuhan. Kasih karunia-Nya Tuhan, kebaikannya Tuhan itu sempurna. Tapi berapa banyak engkau dimanapun kau berada, kalau hari ini mungkin masalah terjadi, kalau mungkin persoalan terjadi, tetap kuat, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Dia akan beri yang terbaik buat setiap kita. Amin. Hari ini tidak panjang lebar ya Bapak Ibu Saudara, sama-sama langsung kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Dari 2 Petrus 1 ayat yang pertama dan ayat yang kedua saya mau bagikan untuk Bapak Ibu Saudara, simple dan sederhana aja. 2 Petrus 1 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita akan bagikan dulu Bapak Ibu Saudara, ini sapaan, salam dari Petrus ya Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama bicara untuk Bapak Ibu Saudara dan untuk saya, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Berbahagia Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman ini, lebih berbahagia lagi jika engkau menghidupi hidupmu dengan firman Allah yang hidup. Amin. Biar firman ini yang berkumandang dalam hati setiap kita. Kita mau belajar dari ayat yang kedua ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya catat di sini Bapak Ibu Saudara ada dua hal yang menjadi berkat yang besar buat setiap kita. Ketika Petrus menyampaikan sebuah salam, dia lagi melepaskan sebuah shalom, dia lagi melepaskan berkat Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya berkat ini juga untuk setiap kita. Berkatnya apa Bapak Ibu Saudara? Ada dua, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Ketika saya renungkan firman ini Bapak Ibu Saudara, waktu saya baca, kelihatannya simple, kelihatannya sederhana. Karena buat saya sederhana Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita menganggap dua hal ini adalah hal yang simple dan sederhana? Karena mungkin setiap hari kita dengar. Setiap hari, setiap minggu mungkin di gereja kita sering dengar Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita menganggap dua hal ini jadi hal yang biasa buat setiap kita. Buat orang-orang yang percaya, sometimes dua hal ini sudah biasa dengar di telinga kita. Tapi kalau kita mau lebih dalam mengenal siapa Yesus yang kita sembah, dua hal ini hadiah yang benar-benar besar yang Tuhan kasih buat setiap kita. Menapaki hari-hari ke depan, I don't know Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu akan baik atau akan buruk, through ups and downs, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tapi simple dan sederhana, kalau engkau punya dua hal ini, engkau tidak akan goyah menghadapi hidup ini. Engkau punya kasih karunia, engkau punya damai sejahtera, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, engkau pasti mampu dan cakap untuk melalui semuanya, berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya akan bahas dua hal ini Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kasih karunia. Kasih karunia ini ada satu hadiah yang besar yang Tuhan berikan buat engkau juga buat saya. Hari ini kasih karunia ini, kalau Alkitab bahasa Inggrisnya mengatakan grace, Bapak Ibu Saudara, King James Version mengatakan adalah grace.
Grace ini yang Tuhan kasih buat setiap kita. Tuhan kasih kita anugerah. Anugerah ini yang menjadikan kita layak di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya tanpa kasih karunia, tanpa anugerah dari Tuhan, kita tidak layak, Bapak Ibu Saudara. But today, kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini semua hanya oleh karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Sadar gak sih Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kita ini tidak layak. Tapi dia kasih kita kasih karunia, dia kasih kita anugerah, dia kasih kita grace. But today, let me tell you, grace is not license to sin. Grace itu bukan hyper grace, bukan kasih karunia yang murah ya Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga kasih karunia ini bukan sebuah license untuk kita bikin dosa. Tapi kasih karunia ini yang melayakkan setiap kita sehingga kita bisa panggil dia Bapa. Sehingga kita bisa panggil dia sahabat. Bahkan masuk ke dimensi yang lain lagi Bapak Ibu Saudara, dia izinkan, dia angkat setiap kita yang kita harusnya bukan siapa-siapa, yang kita harusnya berdosa, yang kita harusnya bukan apa-apa, dia angkat kita jadi ahli waris. Bukankah seringkali kita dengar itu Bapak Ibu Saudara, saya tidak ada kesempatan saat ini untuk bahas itu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kasih dan kasih karunia-Nya Tuhan, dia izinkan kita mendapatkan kemurahan Tuhan sampai kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Saya banyak bertemu sama orang Bapak Ibu Saudara, banyak orang ketika dia menapaki sebuah kesuksesan, dia tidak sadar kalau dia sukses. Sehingga kadang dia tidak ngerti, kenapa ya kok aku bisa sukses. Dan dia ada di satu kesimpulan sederhana, it's only by His grace. Semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kita boleh bernafas, kita boleh menjalani hidup di tengah masalah, kita boleh tetap kuat. Ini semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Tapi sedikit Bapak Ibu Saudara di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini engkau lagi merasa bahwa engkau tidak layak. Hari ini mungkin engkau bertanya-tanya dalam hidupmu, apakah Tuhan ampuni aku? Ya, mari di sini kita rubah mindset kita bahwa kasih karunia itu Tuhan kasih buat setiap kita. Dia yang melayakkan setiap kita. Hadiah yang kedua sederhana, damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera buat saya sederhana, berbicara tentang ketenangan di dalam hidup setiap kita. Engkau boleh punya uang, boleh liburan ke Bali Bapak Ibu Saudara. Engkau boleh punya uang, boleh liburan ke Singapura. Tapi waktu engkau liburan ke luar negeri, engkau liburan ke Bali, engkau lagi cari apa Bapak Ibu Saudara? Cari kesenangan. Engkau lagi cari happy Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu engkau pulang ke Surabaya, engkau menjalani hidup-hidupmu, keseharianmu lagi happy ketinggalan di Bali Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Tapi damai sejahtera itu tinggal tetap dalam hidup setiap kita. Damai sejahtera kita dapatkan di mana? Kalau tidak dari Tuhan Yesus. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara itu yang kita butuhkan. Ketenangan itu yang kita butuhkan. Saya banyak bertemu orang Bapak Ibu Saudara. Ketenangan ini hal yang mahal. Satu hari Bapak Ibu Saudara saya ini jalan-jalan ya. Saya jalan-jalan waktu itu saya lagi cari kasur Bapak Ibu Saudara. Saya lagi cari kasur. Saya masuk ke sebuah toko, sebuah tempat ya yang jualan kasur ya Bapak Ibu Saudara. Ada banyak sekali kasur-kasur di sana Bapak Ibu Saudara. Satu hari waktu saya lagi lihat kasur-kasur Bapak Ibu Saudara, saya ketemu sama satu kasur, harganya itu ratusan juta Bapak Ibu Saudara. Kasur Bapak Ibu Saudara 2 meter kali 2 meter, harganya saya lupa, 100 juta lebih lah, 200 juta atau berapa saya lupa karena saya tidak beli Bapak Ibu Saudara, makanya saya lupa. Ada kasur harganya ratusan juta Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bayangkan tidur di kasur ratusan juta itu buat apa sih Bapak Ibu Saudara. Tapi yang tragis Bapak Ibu Saudara, ada orang yang bisa beli kasur yang ratusan juta tapi tidak bisa punya tidur yang nyenyak. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dia tidak punya damai sejahtera di hidupnya. Hari ini tidak sedikit orang yang financial freedom. Katanya kan gitu, orang dunia kan bilang gitu ya Bapak Ibu Saudara. Financial freedom, tapi belum tentu dia mentally freedom. Belum tentu dia life freedom. Tapi hari ini simple dan sederhana, masalah mungkin ada, persoalan mungkin terjadi. Hari ini ayat 2 berkata, kasih karunia dan damai sejahtera itu Tuhan berikan kepada setiap kita. Jadi kado, jadi hadiah buat setiap kita. Tapi jangan salah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
Kalau engkau mau dapat kasih karunia, engkau mau dapat damai sejahtera, simple dan sederhana, punya pengenalan yang benar akan Yesus. Kalau engkau punya pengenalan yang benar akan Yesus, engkau akan jalani hidupmu ini. Engkau enggak akan goyah, karena kasih karunia dan damai sejahteranya itu cukup dalam hidup setiap kita. Matius 11 ayat yang ke-27 mengajarkan kepada setiap kita, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Kalau hari ini kasih karunia dan damai sejahtera itu Tuhan kasih buat setiap kita ketika kita kenal sama siapa sih Tuhan Yesus. Gimana caranya kita bisa mengenal? Jadikan dia Bapa kita, punya sikap hati anak. Sikap hati anak itu sederhana kok Bapak Ibu Saudara, selalu pengen melekat sama bapaknya. Selalu pengen melekat sama orang tuanya. Saya ingat waktu saya kecil Bapak Ibu Saudara, setiap malam saya selalu cari papa sama mama saya. Pertanyaannya cuma sederhana, tiap malam engkau cari papa dan mama, engkau cari bapamu yang di sorga atau enggak? Kalau setiap hari engkau punya hubungan yang intim sama Tuhan, saya percaya tanpa engkau sadari, dia kuatkan engkau dari dalam. Masalah boleh terjadi, persoalan boleh terjadi, tapi kasih karunia dan damai sejahteranya cukup untuk setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita ada di Spasio Office Tower lantai yang ke-6 Surabaya Barat Bapak Ibu Saudara. Setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 4 sore. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati, Bapak Ibu Saudara rindu mau bersekutu bersama dengan kami, we welcoming you. Kita welcome sama Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ada nomor yang Bapak Ibu Saudara boleh kontak. Kami siap, tim pendoa siap mendoakan Bapak Ibu Saudara dan kami rindu melihat engkau keluar sebagai pemenang. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Lewati apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami, izinkan kami punya mindset yang benar saat ini Tuhan. Izinkan kami tahu bahwa kasih karuniamu dan damai sejahteramu itu cukup untuk kami menghadapi hidup kami ke depan. Izinkan kami boleh mengenal Engkau, izinkan kami boleh punya hati yang haus, rindu dan lapar. Biar setiap malam kami rindu menjumpai Bapa kami yang ada di surga. Biar kasih karuniamu dan damai sejahteramu itu yang melingkupi setiap kami. Bukan kekhawatiran kami, bukan ketakutan kami, tapi kasih karunia dan damai sejahteranya Tuhan Yesus itu yang melingkupi setiap hidup kami. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Saat ini juga terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, terimalah itu semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.